Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema JAKI, yaitu Jakarta Kini Super Aplikasi yang melayani publik dan pengaduan publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Fatimah Najwa Husna dengan NIM 1022-310. Dan yang kedua itu ada Naila Nazaro dengan NIM 1022-335. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Maulana Aditya dengan NIM 1022-360. Di sini kita akan membahas tentang JAKI, yaitu Jakarta Kini, sebuah super aplikasi yang resmi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dirancang untuk menjadi satu-satunya pintu akses bagi warga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup di Jakarta. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu fitur utama. Fitur-fitur utama JAKI itu yang pertama itu ada layanan kedaruratan dan keamanan. Fitur laporan dan kedaruratan JAKI itu memudahkan warga Jakarta mengakses bantuan darurat lewat tombol 112, yaitu memanggil ambulan gratis dan memantau titik banjir secara real time, semua dalam satu aplikasi. Yang kedua itu ada layanan kesehatan, yaitu fitur ambulan layanan panggil ambulan gratis langsung dari aplikasi dalam hitungan detik. Nah, yang ketiga itu ada layanan informasi, yaitu JAKI menghadirkan Cekwarta untuk berita resmi Pemprov DKI dan TJ Radio Streaming untuk menikmati siaran radio Transjakarta langsung dari aplikasi. Yang keempat itu ada layanan ekonomi sosial, yaitu JAKI menghadirkan Jakpangan untuk memantau harga pangan terkini di Pasaraya Jakarta dan Jakpenda sebagai kalkulator pajak daerah yang memudahkan warga tanpa perlu ke kantor. Yang kelima itu ada layanan transportasi dan mobilitas, yaitu JAKI menghadirkan peta lalu lintas dan transportasi umum untuk memantau kondisi jalan dan rute Transjakarta, MRT, serta LRT, ditambah cek Wi-Fi untuk menentukan titik Wi-Fi gratis Pemprov DKI terdekat. Yang keenam itu ada layanan lingkungan dan infrastruktur, yaitu JAKI menghadirkan cek pantau untuk memantau titik banjir dan tinggi muka air sungai secara real time, serta fitur kualitas udara atau AKI untuk mengetahui indeks udara dan konsentrasi PM2.5 di seluruh wilayah Jakarta. Nah, ini bisa dilihat ada kelebihan JAKI tersendiri. Jadi warga Jakarta itu wajib banget unduh aplikasi ini karena benar-benar untuk bikin laporan itu lebih cepat dan gampang. Bisa dilihat sendiri ya untuk gambarnya seperti ini untuk kelebihan JAKI. Nah, di sini ada kelebihan JAKI. Yang pertama itu ada integrasi satu pintu, yaitu satu aplikasi untuk semua urusan tanpa perlu install banyak aplikasi berbeda. Yang kedua itu ada transparansi laporan. Status laporan terbuka dan bisa dipantau langsung, membangun kepercayaan warga ke pemerintah. Yang ketiga itu ada laporan anonim. Identitas pelapor disembunyikan untuk kasus sensitif seperti pungli atau pelanggaran pejabat. Nah, yang keempat itu ada data real time, yaitu pantau banjir dan harga pangan langsung dari sensor lapangan untuk keputusan cepat. Nah, yang terakhir itu gratis dan tanpa iklan. Dikelola Jakarta Smart City, semua layanan gratis dan bebas iklan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naila Hana Azahro. Baik, selanjutnya ada kekurangan JAKI. Bisa kita lihat di sini ada gambar ulasan dari kekurangan JAKI ini di Google Play Store. Ini ada pengalaman yang mengecewakan tentang JAKI dan dibalas oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Kita lanjut, apa aja itu kekurangan JAKI? Yang pertama, ukuran file aplikasi besar. Sebagai super app, ukurannya terus membengkak dan bisa membebani HP yang low-end dengan spesifikasi rendah. Kemudian ada UI/UX yang terasa berat atau padat. Terlalu banyak icon dan menu di beranda, membingungkan bagi pengguna baru atau lansia. Dan yang selanjutnya ada tindak lanjut tidak konsisten. Laporan bisa ditutup selesai dengan foto formalitas meski masalah di lapangan belum benar-benar tuntas. Kemudian ada ketergantungan API pihak ketiga. Jika server instansi terkait sedang down, fitur JAKI yang bergantung padanya ikut tidak bisa digunakan. Kemudian ada JAKI berdasarkan sudut pengguna. JAKI itu bisa diibaratkan sebagai asisten pribadi atau tombol ajaib yang ada di dalam saku. Yang pertama itu ada perasaan berdaya.
Ada jak lapor yang mengubah warga dari sekedar penonton menjadi pelapor aktif yang suaranya didengar dan ditindaklanjuti secara resmi oleh pemerintah. Kemudian ada efisiensi waktu. Semua urusan harian seperti transportasi, kesehatan, hingga pajak cukup diselesaikan dari satu aplikasi tanpa perlu antri atau datang langsung ke kantor. Nah, ada juga membuat pengguna itu merasakan rasa aman di kondisi darurat. Ada tombol darurat yang memberi ketenangan pikiran karena bantuan medis dan pihak berwajib bisa dipanggil hanya dengan membuka satu aplikasi di saat panik sekalipun. Kemudian ada transparansi informasi. Data langsung dari sensor dan dinas resmi menjadikan Jaki rujukan terpercaya di tengah maraknya informasi hoax yang beredar di media sosial. Ada juga privasi yang terjaga. Fitur laporan anonim memberikan keberanian warga untuk melaporkan pelanggaran sensitif tanpa rasa takut identitasnya terbongkar. Selanjutnya, Jaki dari sudut pandang teknisi. Future Project. Dalam skalabilitas, terbukti mampu horizontal scaling, kurang dari 6 juta push notification dan 850.000 transaksi saat pandemi tanpa downtime kritis. Kemudian ada UI UX, untuk informasi arsitektur belum optimal. Terlalu banyak elemen dalam satu layar menyebabkan cognitive overload pada pengguna baru. Ada juga integrasi data, yaitu data pipeline antar dinas belum tersinkronasi penuh. Validasi lemah berpotensi menampilkan data yang stale atau tidak akurat. Selanjutnya akan disambung oleh Mas Maulana Aditya dengan isi slide yang masih sama. Selanjutnya ada Future Projects. Yang pertama ada arsitektur berbasis API Gateway microservice. Setiap dinas terhubung sebagai layanan independen sehingga sistem mudah dikembangkan tanpa mengganggu fitur yang sudah berjalan. Kemudian ada keamanan. CAPTCHA berfungsi sebagai filter input layer untuk memblokir request bot dan menjaga kualitas data laporan dari noise. Yang terakhir ada pembaruan CI atau CD, yaitu pipeline aktif dengan rilis rutin, namun terjadi versi mismatch antara build iOS dan Android yang kadang tidak sinkron. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Jaki adalah bukti nyata bahwa layanan publik digital bisa bekerja di skala kota megapolitan, integrasinya luas, transparansinya diakui dan dampaknya terasa langsung oleh warga. Tantangannya bukan lagi soal teknologi melainkan soal birokrasi dan baliknya seberapa cepat sistem manusia bisa mengimbangi sistem digitalnya. Aplikasi ini sudah layak disebut must have bagi warga Jakarta. Tugas berikutnya adalah memastikan jutaan warga lainnya tidak tertinggal. Sekian presentasi dari kelompok kami dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan apabila ada yang mau ditanyakan dan kritik sarannya boleh banget komen di bawah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.